Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari gelombang 7, angkatan 11, kelompok 4, subkelompok 1, dan kami beranggotakan saya sendiri, M. Fajar Putra Pamungkas, kemudian ada Mbak Faila Lutfiana, ada Mas Fajar Subekti, Mas Kelik Suryanto, dan Mbak Wenfrida Silain. Pada hari ini kami akan menanggapi studi kasus pada bad practice dan best practice mengenai penerapan substansi mata pelajaran pelatihan manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama yaitu studi kasus best practice. Saya izin share screen ya teman-teman. Udah terlihat teman-teman? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Volumenya Mas nggak ada. Oh, belum ada ya volumenya ya? Sorry, bentar. Iya, belum ada. Saya stop dulu ya. Sorry. Saya ulangi lagi. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menerapkan program pelayanan dalam 1 hari atau yang lebih dikenal One Day Service. Guna memudahkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang khususnya masyarakat Kota Kendari dalam pelayanan di bidang pertanahan. Program pelayanan One Day Service merupakan layanan yang dilaksanakan di ruang terbuka pada akhir pekan yang digelar di Lipo Plaza Kendari. Sehingga untuk jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka sehari dalam kurung waktu 1,5 jam. Kepala Badan Pertanahan Kota Kendari, Irwan Idrus SH mengatakan, One Day Service merupakan pelayanan di bidang pertanahan yang dilaksanakan melalui loket pelayanan khusus yang dilaksanakan di ruang terbuka. Sehingga warga dimudahkan dalam pengurusan di bidang pertanahan sesuai komitmen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Baik, itu video best practice kita, yaitu layanan One Day Service di Kantah Kota Kendari. Apakah ada yang mau menanggapi? Silahkan. Teman-teman, monggo. Oh, boleh Mas Fajar? Boleh, monggo Mas Fajar Subekti. Oh, ya. Terima kasih untuk Mas Fajar. Menurut saya yang dari video yang sudah ditampilkan saya itu One Day Service itu salah satu bentuk inovasi pertanahan dalam konsep 1 hari selesai Mas dari kantor pertanahan Kabupaten Kediri dengan memanfaatkan One Day Service dan pelaksanaan good hands itu bisa terlaksana secara efisien, efektif, cepat, dan tepat. Selain itu, One Day Service itu
dengan adanya one day service, alur kerja BPN pun menjadi jelas dan transparan ya Mas. Dan pun dimudahkan dan merasa senang. Mungkin itu aja yang tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar Subakti, sangat bagus tanggapannya. Ada yang lain yang mau menanggapi? Silahkan. Mbak Faila mungkin. Iya, baik. Terima kasih Kak Moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menambahkan dari yang disampaikan oleh Mas Fajar Subakti. Menurut saya, Kantor Pertanahan Kota Kendari sudah menerapkan transformasi digital dan smart ASN. Dari segi manajemen sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari sudah kompeten, sehingga bisa menerapkan pelayanan one day service. Selain itu, inovasi yang diberikan juga sudah sangat bagus, sehingga bisa memenuhi kepuasan masyarakat. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kakak Moderator. Ya, terima kasih Mbak Faila dan Mas Fajar Subakti sudah menanggapi. Ya, saya setuju dengan tanggapan tersebut karena memang itu adalah inovasi yang baik untuk kita. Selanjutnya yaitu video kedua tentang studi kasus bad practice. Saya izin share screen lagi ya. Tertangkap pungli pejabat BPN Kota Cimahi, Jawa Barat terancam dipecat dari jabatannya. Terduga pelaku berinisial IW itu ditangkap karena melakukan pemukutan liar dalam penerbitan sertifikat tanah. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menegaskan upaya pemecatan ini sebagai upaya bersih-bersih kementerian yang ia pimpin dari praktek pungli. Pelaku diduga melakukan pemukutan liar dalam penerbitan sertifikat tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi menangkap pelaku dalam operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan ATR BPN Cimahi. Pelaku diketahui mengantongi uang tunai senilai 35 juta rupiah. Saat ini tersangka IW tengah menjalani masa tahanan hingga 25 Juli 2022 selama proses penyidikan. Perintahkan yang bersangkutan untuk dicopot dari jabatan dan kita sudah tunjuk PLT. Apabila dalam prosesnya nanti, proses hukum, itu ternyata terbukti, maka saya tidak segan-segan untuk mencopot atau saya pecat. Sekali lagi, apabila terbukti, maka akan saya pecat, tidak ada ampun. Baik, itu adalah video kedua kita tentang bad practice, yaitu tentang di Kantah Cimahi ya, mengenai pungli. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Monggo, silakan. Izin menanggapi ya Mas Fajar. Ya, monggo, Terima Mas kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Saya akan mengomentari tayangan yang ada di dalam video barusan ya, terkait bad practice yang ada di lingkungan ATR BPN. Praktik pungli dalam program PTSL yang dilakukan oleh pejabat BPN ini merupakan perilaku yang telah melanggar kode etik sebagai ASN sesuai Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yaitu yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Dan juga tidak menjaga harkat dan martabat sebagai seorang pejabat. Yang bersangkutan juga telah melanggar nilai-nilai dasar ASN. Perilaku oknum pejabat tersebut tidak patut dijadikan tauladan untuk para pegawai BPN.
Oknum pejabat tersebut juga tidak melaksanakan dengan baik fungsi dan tugas ASN, yaitu sebagai pelayan publik. Seharusnya sebagai pejabat harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, bukan malah menarik pungli kepada masyarakat. Karena di dalam manajemen ASN yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN juga telah mendapatkan haknya, yaitu berupa gaji dan tunjangan sesuai tugas dan jabatannya. Kemudian langkah tegas telah dilakukan oleh Bapak Menteri ATR BPN, yakni mencopot dari jabatan oknum pejabat tersebut merupakan suatu langkah yang bagus supaya memberikan efek jera dan tidak ditiru oleh para pejabat yang lain. Mungkin itu ya Mas Fajar yang dapat saya komentari. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Doli. Mungkin ada yang lain, Mbak Wen? Silahkan. Izin Bang Fajar, izin menanggapi teman-teman semuanya. Ya, silahkan. Dari video yang tadi diluncurkan atau dipaparkan, menurut saya perilaku yang dilakukan oleh pejabat negara atau tersangka sudah melanggar kode etik ASN. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tepatnya Pasal 5 tentang ASN, terutama kode etik ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab, serta memiliki integritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Tersangka juga telah melanggar nilai dasar ASN yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, serta memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan tepat. Dari video tersebut, tersangka sudah tidak jujur dan tidak bertanggung jawab atas tugas yang diembannya karena melakukan pemungutan liar dalam PTSL. Sedangkan yang kita tahu sendiri itu, pembuatan sertifikat dalam PTSL itu sifatnya gratis. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat akan memiliki stigma negatif terhadap BPN dan mengakibatkan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah atau yang tidak mampu tidak akan membuatkan sertifikat dan malas untuk mengurus sertifikat karena tidak bisa membayar biaya yang ditagihkan oleh oknum-oknum yang oknum tertentu. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap BPN berkurang karena pegawai BPN tidak dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang notabene itu pegawai ASN harusnya menjadi pelayan publik yang harus melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Dan dari video tersebut jelas bahwa tersangka tidak melaksanakan fungsi sebagai ASN, yaitu sebagai pelayan publik. Menurut saya itu sih tanggapan saya tentang video yang tadi tentang bad practice, Bang. Saya kembalikan lagi ke Abang moderator. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya teman-teman, sangat baik, sangat bagus ya. Semoga video tadi menjadi pembelajaran bagi kita ya. Sekian, mungkin itu saja. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.